Sepertinya ini merupakan pertemuan terakhir kita ya, karena akhir Februari kalian sudah USP dan setelah itu sudah tidak ada lagi pertemuan untuk pembelajaran. Nah, saya mau menginformasikan untuk materi USP-nya nanti hanya materi kelas 12 yang kalian pelajari selama kelas 12. Kelas 12 ada 3 bab, yang akan kalian pelajari. Ada yang masih ingat apa aja yang dipelajari di kelas 12? Tiga bab yang dipelajari kelas 12 apa aja? Ada yang masih ingat? Pelanggaran HAM. Kok pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM kelas 11. Kalau kelas 12 pelanggaran apa? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Ya, warga negara. Jadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bab kedua tentang Pelanggaran hukum. ya terkait pelanggaran hukum ya. Jadi untuk yang bab kedua perlindungan dan penegakan hukum. Tapi di situ yang dibahas terkait dengan lembaga penegak hukum dan pelanggaran hukum. Oke, yang bab ketiga apa? Yang barusan. Terkait apa? Yang barusan kita pelajari apa? Kemajuan iptek, Miss. Iya, dampak kemajuan iptek ya. Nah, jadi 3 itu yang nanti menjadi materi di USP. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit mereview atau mengingat kembali materi-materi 3 materi tersebut. Ya, oke, sebentar. Ini langsung ke kasusnya saja. Oke, yang pertama terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sudah muncul? Ya. Jadi di sini ada sebuah cerita atau anggap aja sebuah kasus. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini sebagai pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Mana ada yang mau mencoba untuk menentukan ini sebagai pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak. Penjelasannya gimana? Kenapa pelanggaran hak? Hak dana, hak untuk menerima dana bantuan dipotong. Ya, terjadi pelanggaran hak karena ini dipotong ya. Yang harusnya didapatkan itu sekian, tapi mendapatkan potongan. Jadi yang diterima hanya sekian. Ada yang masih ingat apa itu pelanggaran hak? Mungkin dari kasus ini ada yang bisa menyimpulkan seperti yang tadi disampaikan. Harusnya kan dapatnya sekian, tapi ada pemotongan. Akhirnya cuma dapat sekian. Nah, berarti pelanggaran hak itu apa?
Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ini kan dia harusnya dapatnya sekian, tapi dipotong. Akhirnya hanya menerima sekian. Berarti pelanggaran hak itu adalah Jika segala sesuatu yang seharusnya diberikan tapi tidak diberikan. ya satu yang harusnya diberikan atau didapatkan itu tidak didapatkan atau tidak diberikan secara utuh atau tidak diberikan semua itu ya. Ini kan tidak diberikan semua atau tidak diberikan secara utuh. Tuh. Nah, menurut kalian di sini ada pengingkaran kewajiban nggak? Ada. Eh, gimana? Tapi kalau pengingkaran kewajiban itu dilakukan oleh oknumnya. Karena seharusnya dia memberikan uang sejumlah 2,4 juta itu sesuai dengan yang seharusnya, tapi dia memotong 900.000. Jadi kalau dilihat dari sisi oknumnya ini pelanggaran pengingkaran kewajiban, tapi kalau dilihat dari sisi korbannya dia ini pelanggaran hak. Oke, tepat sekali ya. Ya. Jadi ini kan yang motong oknum pegawainya, yang harusnya dia memberikannya segini, tapi tidak diberikan semua. Berarti dia melakukan pengingkaran kewajiban. Itu kalau dari sisi oknum. Kalau dari sisi penerima terjadi pelanggaran hak. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan pengingkaran kewajiban itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Tadi sudah disampaikan. Pegawai ini harusnya kan membagikan ke apa? Ke penerima bantuan, harusnya dibagikan sekian, tapi tidak dibagikan semua. Nah, ini berarti ada pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban itu apa? Oke, ada yang mau menjawab? Dia kan harusnya menyerahkan bantuannya, tapi tidak diserahkan semua. Jadi pengingkaran kewajiban adalah Pengingkaran kewajiban tidak melaksanakan sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan orang itu, Mas, atau pihak itu, Mas. iya, tepat sekali. Tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Kewajiban kan sesuatu yang harusnya dilakukan. Ketika itu tidak dilakukan, berarti terjadi pengingkaran kewajiban. Nah, selanjutnya kita beralih ke faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau dari cerita ini, faktor apa yang menjadi penyebab pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban tadi? Oke, ada yang masih ingat? Di sini oknumnya melanggar hak warga untuk menerima bantuan. Berarti faktor apa yang ada di sana? Penyalahgunaan kekuasaan. Ya, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang karena dia punya posisi untuk membagikan uangnya atau bantuannya, nah itu dimanfaatkan. Terus ada lagi mungkin? Biasanya orang melakukan penyalahgunaan kekuasaan tersebut karena ada sifat atau sikap yang seperti apa? Rasa egois yang tinggi, Miss. Ya, rasa egois atau mementingkan diri sendiri, ya. Karena dia nggak mikir, ini kan punyanya orang, ya dipotong misalnya atau diambil. Ya. Jadi untuk faktor-faktornya seperti itu. Bisa kita lihat untuk faktor penyebabnya, kalau seperti ini kan terkait oknumnya ya, berarti di sini ada pelanggaran hak yang dilakukan oleh oknum, berarti dia menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan. Oke,
Selanjutnya kita beralih ke kasus kedua. Ini berupa gambar. Ada yang bisa menyimpulkan ini pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak. Kenapa pelanggaran hak? Karena yang seharusnya mendapat pendidikan, dia tidak jadi mendapat pendidikan, harus bekerja. Oke, harusnya seorang anak sekolah ya atau mendapatkan pendidikan, tapi dia bekerja sehingga terjadi pelanggaran hak. Nah, hak apa yang dilanggar dalam gambar ini tadi disampaikan pendidikan ya? Mungkin ada lagi selain pendidikan? Oke, selain pendidikan, kira-kira hak apa yang dilanggar dalam gambar ini? Ada yang bisa menemukan? Oke, hak pendidikan. Selain itu adalah harusnya seorang anak itu selain sekolah apa yang harusnya dia dapatkan? Kasih sayang. Lain, Miss. Kasih sayang, terus apa lagi? Bermain, Apa yang Miss. bermain? Ya, bermain. Nah, harusnya dia bermain atau mendapatkan kasih sayang, bukannya bekerja, gitu kan? Berarti hak yang dilanggar adalah hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk bermain, atau hak berkembang sesuai dengan usianya. Nah, terkait hak pendidikan ini kalau dalam Pancasila, sila keberapa? Mendapatkan pendidikan, itu sila keberapa? 5 ya, Miss? Ya, pendidikan sila kelima. Kalau mendapatkan kasih sayang, sila keberapa? Mendapatkan kasih sayang, sila ke Kedua, Miss. iya, sila kedua. Nah, jadi untuk bab pertama terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, selain kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, nanti juga ada terkait dengan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, ya kan? Tadi sudah disampaikan contohnya untuk pendidikan, itu hak warga negara sila ke-5, terus mendapatkan kasih sayang, itu sila ke-2. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau sila keempat ada yang tahu hak apa aja yang ada di sila keempat? Hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Oke, ada lagi? Sila keempat, haknya apa lagi? Selain memilih, Hak mengeluarkan pendapat, Miss. ya, hak mengeluarkan pendapat. Oke, selain ada hak berarti ada kewajiban kan? Nah, kewajiban di sila keempat, kewajiban di sila keempat apa saja? Kak? Menghargai pendapat dan masukan orang lain. Oke, tepat sekali ya. Ketika kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat, kita juga punya kewajiban untuk menghargai pendapat orang lain. Terus apa lagi kewajibannya?
Oke, berarti kira-kira kalian sudah bisa, maksudnya sudah dapat gambaran ya tentang hak dan kewajiban sesuai dengan sila-sila ya. Sila 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Jadi itu untuk hak dan kewajiban. Terus nanti ada kasus-kasus pelanggaran hak dan kasus pengingkaran kewajiban, faktor penyebabnya, dan sikap gitu. Untuk review bab pertama. Untuk bab pertama ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, sekarang saya lanjutkan untuk bab kedua. Ya, sama di sini kita punya cerita atau kasus. Ya. Di bab kedua ini tentang perlindungan dan penegakan hukum seperti tadi disampaikan di awal. Selain tentang pelanggaran hukum, di sini juga membahas tentang lembaga-lembaga penegakan hukum. Nah, pertanyaan saya, lembaga penegak hukum apa yang ada dalam cerita ini? Hakim Kenapa hakim? memvonis menjatuhi hukuman. Iya, di sini hakim karena dia menjatuhkan hukuman, yang bertugas untuk menentukan hukuman. Selain hakim, kita belajar ada berapa lembaga penegak hukumnya? Empat. Berapa? Sama hakim 5. Ya, selain hakim apa aja berarti? Ada 5, apa saja? Polri, kejaksaan. Hakim, Polri, kejaksaan, kurang 2. Advokat, satunya? KPK. Ya, satunya KPK. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini, nah, lembaga penegak hukum apa yang berperan di sini? Ada yang bisa menemukan lembaga penegak hukum apa yang berperan dalam cerita ini? Polri, Polri bisa karena dijelaskan. mengamankan. Ya, karena Menangkap. mengaman. Oke, jadi di sini Polri atau kepolisian karena dia bertugas untuk mengamankan. Ya, jadi tugas kepolisian atau Polri itu adalah menegakkan hukum dalam hal mengamankan, di sini menangkap ketika terjadi tindak kejahatan. Itu. Jadi untuk lembaga penegak hukum itu ada 5, tadi sudah disebutkan. Nah, kalian harus bisa memahami masing-masing tugas wewenangnya apa. Kayak tadi hakim, dia memvonis atau menetapkan hukuman. Sementara Polri di sini lebih dia melindungi atau menjaga keamanan masyarakat. Jadi salah satunya jika ada kejahatan atau tindak kejahatan, pihak kepolisian akan menangkap atau melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Oke, selanjutnya tadi juga disampaikan ada kejaksaan. Ya, kejaksaan. Kalau kejaksaan apa tugas utamanya? Ada yang tahu? Menuntut terdakwa. Nah, kejaksaan menangkap, Menuntut iya, menuntut, melakukan penuntutan. Ya, terus selanjutnya ada advokat ya. Kalau advokat, kalau advokat, tugasnya
mengajukan gugatan. Ada lagi yang bisa menambahkan untuk advokat? Mendampingi klien. Oke, mendampingi klien. Kenapa harus mendampingi klien? Karena ada beberapa orang yang tidak paham tentang hukum. Ya, jadi intinya untuk advokat atau pengacara tugasnya adalah memberikan bantuan hukum. Ya, bantuan hukum dia bisa mendampingi klien atau mengajukan gugatan karena itu tadi tidak semua orang paham tentang hukum, ya kan? Terus yang terakhir KPK. Kalau KPK tugas atau kewenangan KPK ada yang tahu? Kalau KPK tugasnya ngapain? Melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait tindak pidana korupsi. Ya, di KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan tuntutan ya, tuntutan terkait tindak pidana korupsi. Tapi untuk penangkapan dan penuntutan tidak dilakukan sendiri, ya kan? KPK akan dibantu oleh kalau penyelidikan atau penangkapan dibantu oleh siapa? Polri, Ya, dibantu oleh Polri. Kalau mengajukan tuntutan berarti dibantu oleh siapa? Siapa yang membantu saat mengajukan tuntutan? Ya, jadi dibantu oleh kejaksaan. Ya, tapi untuk mengkoordinir atau mengatur semuanya itu dilakukan oleh KPK. Nah, selanjutnya, selain lembaga penegakan hukum, seperti tadi juga disampaikan, kita juga di bab 2 itu ada pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran itu macam-macam kan. Hukum atau norma itu kan macam-macam. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum itu yang dibuat oleh negara, ya kan, seperti peraturan lalu lintas dan sebagainya. Sementara norma agama itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh agama masing-masing. Sekarang saya tunjukkan sebuah gambar. Menurut kalian gambar ini menunjukkan pelanggaran terhadap hukum atau norma apa? Mana ada yang bisa menyimpulkan gambar ini pelanggaran terhadap hukum atau norma apa? hukum, Miss. Kenapa hukum? Penjelasannya gimana? Terkait pencemaran fasilitas umum atau merusak. Ya, merusak fasilitas hukum umum ya. Ada lagi selain itu atau hanya pelanggaran hukum aja? Ya, tadi disampaikan kalau ini adalah pelanggaran terhadap hukum, hukum atau aturan yang dibuat oleh negara, termasuk dalam kategori merusak atau mengganggu fasilitas umum. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ada juga norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama. Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh untuk pelanggaran norma kesopanan seperti apa atau norma agama seperti apa?
ini kan sangat mudah. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita kalau pelanggaran norma agama, contohnya apa? Ini yang paling gampang. Tidak menjalankan kewajiban beribadah. Ya, misalnya tidak menjalankan ibadah. Nah, ini kan melanggar norma agama karena aturan atau ketentuan dalam agama kan wajib ada kewajiban untuk beribadah. Oke, kalau kesopanan, norma kesopanan, norma kesopanan seperti apa? Ini sering terjadi di sekitar kita loh, kesopanan kan. Contohnya, oke, kalian kan tahu ya sopan santun. Harusnya bersikap sopan terhadap orang lain itu seperti apa, ya kan? Nah, berarti jika itu tidak dilakukan, nah itu kan berarti pelanggaran norma kesopanan. Ada yang kita ngasih contoh? Manggil nama orang tua. Gambar. Oke, ada lagi? Tidak menghargai lawan bicara. Ya, tidak menghargai orang yang bicara. Nah, itu kalau norma kesopanan. Kalau kesusilaan, kalau kesusilaan dirasakan kita sendiri ya. Maksudnya ketika kita melakukan, kita sendiri yang merasakan, oh ini baik, oh ini buruk, gitu ya. Dan yang dirasakan akan timbul rasa bersalah atau mungkin rasa tidak nyaman ketika melakukan hal tersebut karena kita merasa ini nggak baik gitu kalau kesusilaan. Contohnya apa? Mencuri. Oke, mencuri bisa masuk. Ada lagi? Tidak berkata jujur. Tidak, oke, ya, tidak berkata jujur atau berbohong. Kalau mencuri kan bisa masuk ke pelanggaran hukum juga ya. Tapi yang murni kesusilaan itu tadi, misalnya berbohong, ya. Jadi mungkin ada hal-hal kecil yang kalian lakukan berbohong, tapi kan kita kadang ada merasa nggak enak atau nggak nyaman kan ketika kita berbohong. Seperti itu. Oke, jadi untuk bab 2 ada lembaga-lembaga penegakan hukum, ada 5 lembaga tadi dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Kemudian ada kasus-kasus pelanggaran terhadap norma atau hukum. Karena hanya menyebutkan contohnya atau ini masuk pelanggaran norma apa. Dan sikap perilaku. Saya yakin kalau sikap perilaku ini lebih mudah ya untuk dipahami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan reviewnya untuk yang bab ketiga. Bab ketiga terkait dengan dampak kemajuan iptek. Nah, seperti kita ketahui kemajuan iptek ini mau tidak mau harus kita hadapi. Ya, yang sebenarnya digunakan untuk memenuhi atau untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi juga bisa menimbulkan dampak negatif. Intinya di situ. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini saya punya gambar. Ada yang bisa menyimpulkan ini dampak positif atau negatif dari kemajuan iptek. Gimana, ada yang bisa menyimpulkan? Ini dampak positif atau dampak negatif.
Oke, gimana gambarnya? Positif dan negatif, Miss. Kenapa? Bisa diberi penjelasan? Karena kalau misalnya positif, soalnya kan tadi Miss juga bilang mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Jadi kalau dari kecil tidak terbiasa dengan teknologi yang ada, entah itu internet atau apa kan nanti ke depannya susah. Tapi negatifnya tidak bisa memfilter, Miss. Jadi dalam internet itu kan banyak hal yang baik dan juga banyak hal yang buruk. Oke, jadi ini tadi ada satu pendapat, ini bisa positif karena dari kecil sudah diajarkan atau sudah mengenal teknologi, gitu ya. Untuk dampak negatifnya, jika tidak memfilter atau menyaring akan memberikan dampak buruk atau dampak negatif. Nah, ada yang punya pendapat berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda untuk gambar ini? Semuanya sepakat berarti kalau enggak ada pendapat lain. Oke, seperti yang tadi disampaikan di awal, kemajuan teknologi memang ada dampak negatif dan positifnya. Nah, dari dampak negatif yang tadi disampaikan oleh Imam, kira-kira terkait dengan gambar ini apa yang seharusnya atau perilaku apa yang harusnya dilakukan biar tidak muncul dampak negatif tersebut? Aplikasi yang berdampak negatif jangan ditampilkan di sini. Maksudnya, Kan misalnya di sini dia bisa mengakses game apa YouTube dan lain-lain. Kalau misalnya itu aplikasinya dihapus, cuman ada aplikasi untuk membantu pelajaran kan bisa. berarti istilahnya di device-nya atau di sistemnya itu hanya memungkinkan si anak mengakses sesuatu yang terkait dengan pendidikan gitu ya, kan? Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang punya pendapat lain untuk cara mengatasi biar nggak muncul dampak negatifnya? Karena masih di bawah umur, jadi seharusnya ada pendampingan. Berarti harus ada yang mendampingi ya, ketika untuk anak-anak saat menggunakan ini misalnya saat berinternet. Oke, ada lagi? Ya, sebenarnya ada banyak cara. Tadi sudah disampaikan pertama harus bersikap selektif. Selektif itu seperti apa? Kita harus memilih atau memilah. Nah, karena mungkin ini masih anak-anak, mungkin dia nggak tahu, rasa ingin tahunya sangat tinggi, ingin dilihat semua gitu ya. Nah, caranya seperti yang tadi disampaikan oleh Sarif, mungkin di sistemnya sudah disetting si anak hanya bisa mengakses aksesnya dibatas, gitu ya, nggak bisa mengakses semuanya. Jadi sudah dipilih yang terkait dengan pendidikan yang bermanfaat seperti itu. Terus juga ketika mereka browsing atau sedang bermain internet harus ada yang mendampingi, ya mendampingi untuk mengarahkan dan memantau kira-kira yang dicari atau yang dilihat si anak ini sesuai atau tidak. Oke, jadi seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk dampak kemajuan teknologi yang bersifat negatif itu ada dua hal ya, sikap yang bisa dilakukan. Yang pertama bersikap bijak, artinya menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan fungsinya. Karena pada dasarnya teknologi dibuat untuk memudahkan manusia.
Yang kedua itu tadi, bersikap selektif. Nah, bersikap selektif ini beragam caranya, disesuaikan dengan teknologinya dan pemakainya. Ya kan, kalau misalnya tadi masih anak-anak, mungkin harus ada yang dampingi atau sistemnya di setting. Tapi kalau sudah dewasa seperti kalian, caranya ya kan nggak mungkin ya kalau kalian itu didampingi terus sama orang tua kan. Nah, kalau untuk kalian sendiri gimana cara kalian bersikap selektif? Apalagi kan ini lebih banyak kegiatannya secara online, arus informasi masuk dengan cepat. Bagaimana cara kalian untuk memfilter diri kalian sendiri biar nggak terpengaruh? Oke, gimana, ada yang mau menyampaikan? Gimana, Miss? Apa tadi pertanyaannya, Miss? Kan tadi terkait gambar tadi kan, kalau tadi anak-anak ya biar nggak terpengaruh arus informasi dengan kemajuan teknologi, arus informasi yang masuk kan bisa memberikan pengaruh atau dampak yang negatif. Kalau kayak anak-anak tadi kan dia didampingi sama orang tua. Nah, kalau kalian kan nggak mungkin didampingi orang tua. Nah, jadi harus dari diri kalian sendiri. Nah, kalau untuk kalian ini, apa yang kalian lakukan untuk memfilter atau kalian sendiri bersikap selektif lah terhadap arus informasi yang masuk tersebut? Apa yang Imam kalian nggak selektif berarti, Miss. maksudnya? Ya, Imam kalau ada apapun ya maksudnya selektif tuh dalam artian kayak gimana, Miss? Nah, lah ya, maksud saya selektif untuk anak-anak dan kalian itu bisa berbeda loh. Makanya saya Maksudnya tanya, buat diri sendiri atau misalnya iya, Imam punya adik? Oh, Imam punya sendiri. kamu sendiri, buat kamu sendiri. Oh, kalau Imam nggak pernah selektif, Miss. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun ya Imam terima gitu. Kayak misalnya Wadas gitu. Oke lah, itu semuanya gram gitu ya, Miss ya. Tapi di samping itu Imam juga ngerasa kayak itu diperlukan untuk kedepannya mungkin atau devisa negara kan tetap ada plus minus gitu. Dalam suatu perbedaan pasti ada persamaan. Di suatu persamaan pasti ada perbedaan gitu, Miss. Itu sebenarnya sudah sikap selektif loh. Iya kan? Ya benar, kamu menerima segala informasi yang masuk, tapi kamu sudah ada semacam prinsip kan. Setiap orang punya perbedaan. Oh, ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Berarti kan kamu punya filternya itu di mindset kamu. Jadi saya sampaikan tadi, setiap orang punya cara sendiri untuk bersikap selektif. Ada yang memilih ketika sudah tahu judul misalnya. Judulnya kok kayak provokatif, saya nggak mau baca misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang semua informasi dia terima, semua informasi dibaca seperti Imam. Tapi sudah punya prinsip, oke, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Oke, banyak hal ini dilakukan karena ada tujuan tertentu. Nah, itu sebenarnya sudah sikap selektif, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, sikap selektifnya berbeda satu dengan yang lain. Cara menyikapinya ya. Maksudnya kan kalau anak-anak seperti itu, kalau kalian seperti ini, maksudnya di usia remaja atau di usia dewasa, mungkin seperti saya juga akan berbeda. Mungkin ketika saya melihat ada judul atau ada sesuatu yang saya merasa ini kok aneh ya, saya nggak mau baca misalnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi untuk pertemuan kita akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini. Saya mohon maaf selama proses pembelajaran bersama saya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada yang
tidak sesuai bagi kalian. Nah, nanti jika menjelang USP masih ada hal yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya. Sampai jumpa ya, karena sudah nggak ada pertemuan lagi. Saya ucapkan good luck ya, semoga sukses untuk ujiannya. Selamat pagi semuanya.